Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobatku sekalian. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, saya kembali akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan tes learning agility, khusus untuk seleksi BUMN tahun 2024. Nah, bagaimana bentuk-bentuk soalnya? Langsung saja kita lihat bersama-sama. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum tahu apa sih sebenarnya learning agility itu, nah di sini sudah ada penjelasannya ya. Jadi, learning agility itu merupakan kemampuan seseorang untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat ketika menghadapi situasi atau tantangan baru. Nah, jadi konsep ini menekankan pada kemampuan individu untuk menguasai pengetahuan baru, memperoleh wawasan, dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Jadi, seseorang dengan learning agility, maka dia akan cenderung memiliki kemauan yang kuat untuk terus belajar dan berkembang serta mampu menghadapi perubahan secara tangkas. Jadi, secara umum seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat soal nomor satu. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Jika Anda ditempatkan dalam sebuah proyek baru yang belum pernah Anda kerjakan sebelumnya, bagaimana cara Anda mempelajari hal-hal yang diperlukan untuk sukses dalam proyek tersebut? Kita coba lihat opsinya satu persatu. A. Mencari panduan dan pelatihan formal. B. Bertanya kepada rekan kerja yang lebih berpengalaman. C. Mencoba dan belajar dari kesalahan. D. Meneliti dan membaca materi yang relevan. Kira-kira jawabannya yang mana ini teman-teman? Coba silakan teman-teman tentukan jawabannya. Saya hitung mundur mulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi untuk soal nomor satu ini jawaban saya adalah D ya, meneliti dan membaca materi yang relevan. Artinya, dengan meneliti dan membaca materi yang relevan, maka itu menunjukkan bentuk inisiatif dan kemampuan untuk belajar secara mandiri, penting dalam situasi yang memerlukan adaptasi cepat. Kira-kira seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang kira-kira memiliki preferensi jawaban lain, silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan. Ketika Anda mengalami kegagalan dalam suatu tugas, apa yang biasa Anda lakukan? Perhatikan opsinya, kita lihat satu persatu. A. Menyalahkan faktor eksternal. B. Mengabaikan dan melanjutkan ke tugas berikutnya. C. Menganalisis apa yang salah dan mencari cara untuk memperbaikinya. Dan D. Meminta bantuan dari orang lain. Perhatikan pertanyaannya, perhatikan juga opsi-opsi jawabannya. Nah, untuk soal seperti ini kita harus cermat dalam memilih jawaban yang paling tepat. Nah, untuk soal nomor 2 tentu saja jawabannya adalah C ya, menganalisis apa yang salah dan mencari cara untuk memperbaikinya. Artinya dengan melakukan itu maka kita menunjukkan kemampuan refleksi dan pembelajaran dari pengalaman untuk perbaikan di masa yang akan datang atau di masa depan. Selanjutnya soal nomor 3. Bagaimana cara Anda menghadapi perubahan besar dalam organisasi atau tugas kerja Anda? Opsinya A. Merasa cemas dan ragu-ragu. B. Berusaha untuk segera menyesuaikan diri dan mempelajari hal-hal baru. C. Mengabaikan perubahan dan bekerja seperti biasa. Dan D. Menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan. Kira-kira mana yang benar ini? Silakan teman-teman analisis dan tentukan jawabannya eh, sesuai dengan sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Nah, di sini untuk soal nomor 3 saya menjawab B ya, berusaha untuk segera menyesuaikan diri dan mempelajari hal-hal baru. Kenapa seperti itu? Karena dengan melakukan itu maka kita telah menunjukkan satu bentuk fleksibilitas dan kesiapan untuk belajar dalam situasi yang baru, ya. Nah, karena di sini kalau kita perhatikan pertanyaannya, ya kita dihadapkan pada perubahan besar dalam organisasi atau tugas kerja kita. Maka satu-satunya cara yang harus kita tempuh, ya kita berusaha untuk segera menyesuaikan diri dan mempelajari hal-hal baru. Merasa cemas dan ragu-ragu saya kira ini bukan opsi atau pilihan yang tepat. Kemudian mengabaikan perubahan dan bekerja seperti biasa, saya kira ini satu bentuk penolakan terhadap perubahan ya. Dan ini tidak tepat juga jawabannya.
Begitu juga dengan opsi D, menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan. Nah, kalau kita selalu menunggu instruksi, menunjukkan bahwa kita kurang inisiatif. Padahal yang dibutuhkan sebetulnya kita harus memiliki inisiatif untuk menyesuaikan diri, segera mempelajari hal-hal yang baru. Kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Selanjutnya kita coba lihat soal nomor 4. Ketika dihadapkan pada masalah yang kompleks, apa pendekatan pertama Anda? Ini penting ini. Kira-kira apa pendekatan teman-teman ketika dihadapkan pada satu masalah yang kompleks? Kita coba lihat opsinya. A. Mengikuti metode yang sudah terbukti. B. Mencari solusi inovatif dan kreatif. C. Menunda penyelesaian hingga mendapatkan lebih banyak informasi. Dan D. Mendelegasikan masalah kepada orang lain. Nah, kira-kira mana yang benar dari 4 opsi jawaban yang ada? Nah, di sini saya menjawab B ya, mencari solusi inovatif dan kreatif. Jadi ketika kita diperhadapkan pada satu masalah yang kompleks, maka pendekatan yang pertama kali kita lakukan adalah mencari solusi inovatif dan kreatif. Kenapa? Karena dengan mencari solusi inovatif dan kreatif, maka kita telah menunjukkan salah satu bentuk kreativitas dan kemampuan berpikir out of the box. Hal ini tentu saja penting sebagai bentuk adaptasi kita dalam situasi yang berubah-ubah. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 5. Seberapa sering Anda merefleksikan pengalaman kerja Anda untuk menemukan pelajaran yang dapat dipelajari? Kita coba lihat opsinya. A. Sangat jarang. B. Kadang-kadang. C. Sering. D. Selalu. Kira-kira mana yang benar ini teman-teman? Dari keempat opsi jawaban yang ada. Nah, di sini saya menjawab C. Sering. Ya. Kenapa sering? Ya karena memang refleksi yang sering menunjukkan kesadaran diri dan komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan. Ya. Jadi kita harus sering melakukan refleksi. Merefleksikan pengalaman kerja untuk menemukan pelajaran yang dapat dipelajari. Nah, sebetulnya opsi D juga ini bisa masuk ya, bisa masuk. Tapi saya lebih memilih sering, sering, selalu, ya mirip-mirip sih. Ya, tapi apapun itu jawabannya antara C dan D ini bisa eee, dipilih salah satunya mungkin ya, kira-kira seperti itu. Tapi di sini saya memilih jawaban C, sering. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan-bosan mendengarkan suara saya ya. Seberapa aktif Anda dalam mencari feedback untuk meningkatkan kinerja Anda? Opsinya, tidak pernah mencari feedback. B. Hanya mencari feedback jika diminta. C. Mencari feedback secara berkala. Dan D. Selalu meminta feedback setelah menyelesaikan tugas besar. Untuk soal nomor 6 ini jawaban saya adalah D ya, selalu meminta feedback setelah menyelesaikan tugas besar. Ya, kenapa? Karena dengan melakukan itu ya maka kita telah menunjukkan satu sifat di mana kita memiliki keinginan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Nah, jadi kuncinya dalam menjawab soal-soal seperti ini sebetulnya kita pilih opsi yang paling ideal. Ya, kita pilih opsi yang paling ideal. Jawaban yang paling ideal. Seperti soal nomor 6 ini yang paling ideal itu adalah opsi D ya, selalu meminta feedback setelah menyelesaikan tugas besar. Meskipun pada kenyataannya mungkin kita jarang melakukan itu ya, tapi karena ini namanya soal ya, di mana kita mau dilihat, mau dinilai, apakah kita betul-betul serius dalam menjalankan pekerjaan kita nantinya, ya maka kita harus memberikan jawaban yang eee, maksimal. Makanya kalau ada opsi-opsi seperti ini kita harus pilih jawaban atau opsi yang paling ideal. Maka di sini saya pilih jawaban D ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 7, perhatikan baik-baik. Bagaimana cara Anda memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan orang lain dalam tim Anda? Nah, ini teamwork ya. Coba lihat opsinya satu-satu. A. Jarang melibatkan orang lain dalam pekerjaan saya. B. Hanya bertanya jika mengalami kesulitan. C. Secara aktif berbagi dan belajar dari pengalaman rekan kerja. D. Menghindari interaksi dengan tim. Kan, jangan sampai salah dalam memberikan jawaban. Untuk soal nomor 7 ini jawaban saya adalah C ya, secara aktif berbagi dan belajar dari pengalaman rekan kerja. Nah, hal itu menunjukkan bentuk kolaborasi dan keterbukaan terhadap perspektif baru. Jadi dalam satu teamwork maka kita selalu dituntut untuk berbagi ya, berbagi dan belajar ya dengan sesama rekan kerja kita.
Dan itu mesti dilakukan supaya tim kita bisa bertumbuh dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya soal nomor 8, perhatikan. Bagaimana perasaan Anda saat bekerja dalam situasi yang penuh ketidakpastian? Nah ini susah juga ini ya. Kalau kita bekerja dalam situasi yang penuh ketidakpastian, saya kira hanya segelintir orang yang bisa tahan dengan kondisi seperti ini ya. Nah, opsinya A, sangat tidak nyaman, B, cukup cemas tetapi tetap mencoba yang terbaik, C, menganggapnya sebagai tantangan dan peluang untuk belajar, dan D, tidak peduli dan bekerja seperti biasa. Nah, soal nomor 8 ini saya memberikan jawaban dengan memilih opsi C ya, menganggapnya sebagai tantangan dan peluang untuk belajar. Nah, sebetulnya itu yang harus kita lakukan ya. Kenapa melakukan kenapa kita mesti melakukan itu? Karena dengan menganggap situasi yang penuh ketidakpastian itu sebagai tantangan dan peluang untuk belajar, maka kita telah menunjukkan sikap positif dan fleksibilitas. Nah, di mana hal itu menjadi penting dalam learning agility. Jadi meskipun kita tidak selamanya melakukan hal seperti itu, tapi dalam soal lagi-lagi saya ingin ingatkan kepada teman-teman, berilah jawaban yang paling ideal. Jangan sampai teman-teman memilih opsi A, sangat tidak nyaman. Wah, sudah kelihatan itu berarti ini orang sudah tidak bisa dipakai di sini nih. Kalau terhadap dengan situasi yang tidak pasti, dia sudah merasa tidak nyaman. Yang namanya orang tidak nyaman pasti dia tidak bisa bekerja, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kalian misalnya memilih opsi D, tidak peduli dan bekerja seperti biasa, ini bahaya juga. Situasi sudah tidak pasti, kita tidak peduli, itu menunjukkan sifat yang apatis. Sementara dalam learning agility, kita dituntut bagaimana kita bisa bersikap ya, dalam artian kita selalu mencoba untuk belajar dan mengantisipasi setiap persoalan yang muncul dalam pekerjaan kita. Baik kita bekerja secara individu ataupun bekerja dalam tim. Seperti itu. Nah, sekarang soal nomor 9, saya akan bacakan lagi untuk teman-teman sekalian. Seberapa sering Anda mencoba pendekatan atau metode baru dalam pekerjaan Anda? Kira-kira seberapa sering? Pasti jarang ya. Nah, kita coba lihat opsinya satu-satu. A, tidak pernah, B, kadang-kadang, C, sering, D, selalu. Nah ini opsi sering dan selalu ini muncul ya, muncul dalam opsi jawaban. Nah di sini saya memberikan jawaban C, sering ya. Nah, kenapa seringnya? Karena ketika kita selalu berupaya untuk mencoba pendekatan atau metode baru dalam pekerjaan, maka itu menunjukkan bahwa kita memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kita ingin terus belajar dari pengalaman baru. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat soal nomor 10, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita terkait dengan soal dalam tes learning agility. Perhatikan baik-baik. Bagaimana Anda menjaga diri Anda tetap update dengan tren dan perkembangan terbaru dalam bidang Anda? Nah, ini penting. Hati-hati dalam memberikan jawaban. Pasti akan dinilai dengan serius oleh tim penilai ini. Kita coba lihat opsinya. A, tidak terlalu memperhatikan perkembangan terbaru. Ini saya kira kurang tepat ya. B, membaca artikel dan berita terkait bidang saya. Bisa saja ya, bisa masuk. C, mengikuti kursus dan pelatihan yang relevan. Nah, ini juga bisa masuk. Dan D, menggabungkan berbagai sumber informasi dan pelatihan untuk tetap terdepan. Kalau saya dari opsi-opsi yang ada ini, maka pilihan saya jatuh pada opsi D ya, menggabungkan berbagai sumber informasi dan pelatihan untuk tetap terdepan. Kenapa? Karena dengan melakukan hal itu, maka kita telah menunjukkan bentuk komitmen kita terhadap pembelajaran berkelanjutan dan kemampuan untuk tetap relevan dalam bidang yang sedang kita tekuni. Opsi B benar juga, hanya saja itu satu aspek. Opsi C bisa juga, tapi itu hanya satu aspek. Nah, yang diperlukan di sini adalah bagaimana kita bisa menggabungkan semua aspek, menggabungkan berbagai sumber informasi, menggabungkan berbagai pelatihan. Tujuannya satu, supaya kita tetap terdepan dalam pekerjaan kita. Meskipun hal yang semacam ini kadang-kadang jarang juga kita lakukan. Tapi lagi-lagi yang namanya soal butuh jawaban yang paling ideal. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, saya kira itu saja dari saya. Pada akhirnya selama kita bersungguh-sungguh, maka Tuhan tidak akan pernah menyanyiakan usaha serta
doa kita. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.